Bismillahirrahmanirrahim. 16 Agustus 2025 kita akan mengadakan perjalanan dari Desa Nggele menuju Desa Bawang Kasango. Ya, kalau kita tidak terhalang oleh cuaca yang setiap hari hujan, kadang seharian, kadang semalaman ini. Inilah suasana Kecamatan Talewa Barat Laut, Desa Nggele, Ibu Kota Kabupaten Pulau, Ibu Kota Kecamatan Talewa Barat Laut. Iya, di depan kantor Desa Nggele, seperti ini. Ya, seperti ini semarak dan semangat ibu-ibu dusun dermaga Desa Nggele dalam rangka menyongsong HUT RI yang ke-80. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Inilah kantor Desa Nggele. Kantor ini dulu besar sekali. Ini ada jejak fondasinya, lihat. Nah, ini jejak fondasi kantor Desa Nggele yang lama. Besar sekali, tapi kemudian direhab oleh pemerintah daerah dengan ukuran sangat kecil. Saya sudah berada di depan Indah Kios dan menyusuri jalan raya yang membelah Desa Nggele dari dermaga sampai di Desa Salati, tembus Desa Bobong. Jalan ini tembus Desa Bobong. Ini jalan lama, jalan logging lama, tapi sudah dirubah-rubah, tapi masih ada ruasnya. Ruas yang lama masih ada. Kalau andai kata pemerintah daerah mau perbaiki, jalan ini lurus sampai Bobong ini. Ada ruasnya, tapi sudah ditumbuhi rumput, ditumbuhi hutan. Belum bisa lewat? Ah, sudah, pilih sudah, ada jalan ini. Adik-adik mau ada kegiatan, jadi terang harus menghormati. Dalam rangka semarak HUT RI yang ke-80. Kemerdekaan ini adalah milik kita semua yang harus kita syukuri, kita banggakan. Ya, jasa para pahlawan. Walaupun masih banyak koruptor yang mengkhianati negara ini, kita doakan mereka semua agar mendapatkan tempat sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ya, saya sudah berada di depan rumah makan Airin. Airin, kalau nggak salah, mirip rumah makan Airin yang ada di bagaimana. Jalan-jalan. Ya, di depan ini simpang 4 kepala Madrasah Aliyah, sebelah kiri adalah SD Impres Nggele dan sebelah kanan adalah kediaman Kades Anumai. Oke, kita melintas di depan SD Impres Nggele. Saya dulu sekolah di sini dari SD kelas 1 sampai tamat SD kelas 6. Saya akan melewati jalur alternatif karena jalan raya poros peninggalan logging tidak bisa digunakan lagi karena tidak dirabat beton, tidak diaspal, jadi sudah menjadi hutan. Oke, saya belok kiri menuju ke Madrasah Aliyah Negeri Desa Nggele. Madrasah Aliyah Negeri Desa Onemai, pemekaran dari Desa Nggele, Kecamatan Talewa Barat Laut. Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu, satu-satunya madrasah Aliyah Negeri di Pulau Taliabu saat ini adalah Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Desa Onemai. Jalan yang saya lewat ini jalan baru ini, jalan yang baru dirabat beton beberapa tahun yang lalu, mungkin baru setahun atau 2 tahun, tapi ini sudah hancur. Inilah konstruksi jalan yang tidak sesuai dengan standar ilmu teknik yang benar. Ya, silakan para sarjana teknik, magister teknik untuk mengkritis kenapa jalan yang baru dapat beton sudah rusak total begitu itu.
Apakah justru karena menggunakan kerikil yang tidak dipecahkan, ya, kerikil bulat ataukah apa ya? Saya tidak mengerti itu apa yang sedang terjadi. Ini rapat beton swadaya sampai di desa Salati melintasi depan Madrasah Aliyah Negeri, ya, melintasi Madrasah Aliyah Negeri. Nah, inilah Madrasah Aliyah Negeri. Sebelah kiri ini ada musallanya atau masjid kecil, ya, dan ada bangunan 2 lantai yang sangat cantik sekali, bantuan dari pemerintah pusat. Madrasah Aliyah Negeri adalah milik pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Cuma sayang jalan raya di depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu ini, ya seperti yang kita lihat dalam video ini adalah swadaya. Andai kata bukan swadaya, tidak ada jalan di sini. Sampai hari ini pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat belum pernah membangun jalan raya di depan atau jalan aspal di depan Madrasah Aliyah Negeri. Ya, tanahnya banyak mengandung air dan sudah hancur berair karena di bulan Agustus ini Taliabu hujannya hampir tidak pernah berhenti. Ini saya dari kemarin ingin jalan melakukan kegiatan video jalan raya, tapi tidak bisa, terhalang oleh hujan. Hari ini 16 Agustus saya coba keluar menuju ke arah desa Bawang atau desa Kasango. Insya Allah kalau saya tembus desa Kasango pagi ini, ya. Kalau tidak tembus berarti terhalang oleh hujan. Jadi silakan ikuti perjalanan saya di hari ini 16 Agustus 2025 menjelang HUT RI yang ke-80, dan beginilah infrastruktur jalan jembatan di Pulau Taliabu setelah 80 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang dibayar oleh nyawa dan penderitaan serta derayan air mata bangsa Indonesia, akan tetapi hasil dari kemerdekaan itu tidak dinikmati dengan baik oleh rakyat Indonesia. Walaupun yang berjuang untuk kemerdekaan itu adalah bangsa Indonesia yang ada di tanah Jawa dan sekitarnya, akan tetapi klaim wilayah NKRI yang begini luas, maka berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dasar negara kita yang kelima, maka seluruh tempat di wilayah NKRI adalah sama dengan yang ada di pusat ibu kota negara. Saya sedang melintasi rabat beton yang mangkrak dari tahun 2022-2003. Cuma separuh jalan, yang sempurna kiri kanan jalan cuma sekitar 120 meter. Selebihnya cuma separuh jalan. Wah, ini hujan rintik sudah mulai berjatuhan ini. Perjalanan kita bisa-bisa terhenti sampai di desa Salati. Niat kita sampai desa Kasango bisa terhenti sampai di desa Salati. Tapi kita akan coba dulu sampai di batas kemampuan kita. Wah, rintik hujan sudah berjatuhan. Saya cukup sampai di sini karena hujan ini. Cari tempat berlindung dulu. Assalamualaikum. Luar biasa.
Santai-santai. Saya mau terus ke Kasango tapi hujan ini. Banjir ya, tidak bisa lewat eh? Saya dengar di Waibua eh? Maksudnya boleh juga kalau berenang. Kalau berenang. Juga main pantai. Kasihan ya Allah. Kamu sudah. Menjelang hujan sudah turun, kita tidak bisa lanjut. Saya mau sumpah sebenarnya ini tegak. Sang saka merah putih dan bendera pelangi berkibar di mana-mana sebagai bentuk penghormatan dari segenap rakyat Indonesia untuk kemerdekaan RI yang ke-80. Ini adalah Desa Salati dengan jalan rabat beton separuh jalan. Yang lainnya ditumbuhi rumput. Inilah bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Tempat ini baru berjarak sekitar 25 atau 24 km dari kantor Bupati atau kantor DPRD Pulau Taliabu yang berada di Desa Bobong Wayo. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Desa Beringin dan Kasango kalau kita bisa, karena dengar kabar ada genangan air pada ruas Bawang Beringin. Ya. Sungai Waibua dengar kabar dia tenggelam. Dan kita akan coba menuju ke sana untuk melihat apakah bisa dilewati oleh roda 2, kendaraan roda 2, ataukah sama sekali tidak bisa. Kita akan coba dulu. Nimpang. Ya, ke Beringin dulu. Nah, itu dari Pak Kepsek bilang banjir. Kita coba dulu. Karena banjir di Waibua itu sebenarnya tidak lama. Itu kadang 2 jam, 3 jam sudah kembali surut. Ya. Cuman kita akan mereview kondisi ini agar bisa menjadi perhatian kita semua. Dan semoga mereka yang berwajib bisa segera membangun jembatan di Waibua itu. Sungai Waibua kalau musim hujan begini itu tergenang sejauh sekitar 100 meter itu. Ya, yang parah sekitar 50 meter. Jadi andai kata pemerintah daerah menimbun jalan itu dan membuat gorong-gorong, lalu jembatan bentangan 20 meter itu sudah cukup. Ya. Nah, ini ada lintasan air di sini yang lihat ini lintasan air ini. Ini lintasan air ini terjadi karena jembatan atau gorong-gorong yang dibuat di depan ini tidak menjadi lintasan, tidak menjadi saluran air yang tepat. Karena dasarnya sangat tinggi, tidak digali kasih dalam. Begitulah ketika gorong-gorong dikerjakan oleh orang yang tidak punya ekskavator. Dia tidak mau gali. Nah, lihat, ini kan aliran airnya sangat lambat sekali. Harusnya air ini semua mengalir di gorong-gorong ini, tapi kan tidak bisa. Nah, ini harusnya terpaksa harus ada gorong-gorong lagi di sebelah sana. Karena gorong-gorong yang ini tidak mampu menjadi saluran air yang pas. Lihat ini. Ini tempat ini. Airnya bergerak lambat. Ya, mari kita lihat di sini. Ya, ini saluran yang menuju ke laut, tapi tidak pernah dinormalisasi. Ini harus digali dalam lebar 10 meter. Perlu kapal bisa masuk di sini jadi pelabuhan sampan. Ya, ini kalau digali tembus ke laut ini akan ketemu dengan teluk yang di sekitar Tanjung Selati. Ya, jadi di sini harus ada gorong-gorong 1 unit yang sebesar ini juga dan digali kasih dalam. Ya, ini gorong-gorong ini
Ini kurang dalam ini tempat ini. Kurang dalam tempat ini. Yang membuat air tidak mengalir dengan baik. Kurang lancar, kurang deras. Seperti itu. Jadi terpaksa di sana harus ada gorong-gorong lagi. Di tempat tadi yang ada air mengalir. Oke, kita lanjut perjalanan. Menuju ke desa Kasar. Ya. Karena video ini akan dapat tersebar luas bila mana para penonton membantu dengan like, subscribe bagi yang belum pernah like dan subscribe. Karena like dan subscribe itu hanya sekali saja untuk satu channel YouTube. Jangan didobol. Kecuali videonya di like tiap video. Tapi subscribe itu satu untuk satu channel. Nah, ini jalan Beringin Salati Beringin yang sudah dibenahi. Terima kasih kepada semua yang berinisiatif dan yang terlibat dalam pembangunan atau penyempurnaan jalan ini. Terima kasih. Karena kemarin di tempat ini, waduh, banyak sekali kolam di jalanan. Banyak sekali kolam di jalanan yang sangat mengganggu aktivitas para pengendara. Sementara masyarakat di Pulau Taliabu yang menuju ke Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, bahkan Taliabu Timur itu harus melintas di jalan ini. Nah, cuma saja di wilayah Kecamatan Taliabu Timur jalanannya belum tembus ke ibu kota kecamatan yang namanya Desa Samuja. Padahal di gunung itu ada jalan X-logging itu. Seluruh Taliabu, seluruh daratan Taliabu sudah terhubung oleh jalan logging. Pemerintah daerah tinggal menimbunnya dengan tanah sirtu seperti ini. Tapi selalu alasan anggaran tidak ada. Sementara kabupaten di depan Bobong, namanya Kabupaten Banggai Laut, di depan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, namanya Desa Bobong itu. Di depannya itu ada kabupaten yang mekar sama Taliabu. Sebelah mana banjirnya? Iya kah? Coba kita lihat dulu ya. Oh, rupanya banjir ini di sekitar sini antara Salati Beringin. Waduh. Ini akibat karena gorong-gorong tidak dibuat besar dan tidak ada aliran menuju ke laut. Tidak bisa lewat. Oh, ini di depan ini ada lautan ini. Pada poros. Banjirnya tidak bisa lewat dalam ya? Dalam. Oh, coba kita lihat. Ternyata di sini banjir. Ini pada poros. Di sini masih bisa lewat. Di sini bisa lewat tidak? Oh, kita coba lewat. Ya. Ini jalan poros Beringin Salati Beringin. Seperti ini kondisinya di kala hujan. Karena tidak ada, di depan itu ada gorong-gorong, tapi gorong-gorongnya kecil dan mungkin tidak tembus ke laut. Alirannya tidak tembus ke laut. Tidak ada normalisasi. Akhirnya ketika hujan, walaupun sudah ditimbun ini, tenggelam. Inilah musim hujan di bulan Agustus 2025. Seperti ini kondisinya. Jalan raya antar kecamatan, ruas Salati Beringin menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Tempat ini baru berjarak sekitar 23 km dari kantor Bupati Pulau Taliabu atau kantor DPRD Pulau Taliabu. Jalan ini baru berapa minggu lalu ditimbun, tapi karena tidak punya sistem drainase atau aliran air menuju ke laut, sehingga seringkali tenggelam jalan ini. Nah, ini akibat karena hujan yang terus-menerus dari sejak beberapa hari yang lalu. Mungkin 3 hari yang lalu hujan terus-menerus. Beginilah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu di bulan Agustus, di kala musim hujan. Tidak selamanya bulan Agustus hujan, terkadang juga berubah menjadi kemarau. Ya, tapi sebagai manusia harusnya mampu mengendalikan alam dengan cara
membangun got di sepanjang jalan sebelah kiri ini, ya, sampai di ibu kota kabupaten sana, Bobong. Dan ada sistem aliran air menuju ke laut, tembus ke laut, tidak boleh tidak tembus. Supaya airnya lancar mengalir cepat. Ini kan karena lambat alirannya. Ya, kita akan coba telusuri seperti apa dalamnya aliran air ini. Wah, nampaknya makin ke depan makin dalam. Di sini ada air mengalir dari dalam hutan, dari dalam kebun ini. Ini ada kebunnya orang, banyak pohon pisang. Ya, beginilah bentuk-bentuk infrastruktur di Kabupaten Pulau Talebo setelah 5 kali pemilihan bupati. Jalan ini dari Beringin Jaya sampai Desa Salati cuma berjarak 1 km. Ya, solusinya ini hanya gorong-gorongnya diperbesar dan alirannya ke laut, tembus. Baru jalan ini ditambah tingginya. Tapi yang utama dulu harus ada aliran air ke laut. Kalau tidak ada, ya tidak bisa. Itu di depan itu ada gorong-gorong yang ada motor parkir, tapi gorong-gorong itu tidak berfungsi untuk menjadi aliran air karena kecil gorong-gorongnya. Gorong-gorongnya harus bentangan 4 meter, paling kecil. Dan aliran airnya harus tembus ke lautan sebelah sana. Seperti itu. Beginilah kondisi Kecamatan Talebo Barat Laut di kala musim hujan. Dari dalam kebun-kebun warga ini deras sekali airnya. Wah, di sini agak dalam ya. Agak dalam di sini. Wah. Bisa ke pinggir deh. Agak dalam. Gorong-gorong tidak berfungsi. Tidak ada aliran air dari gorong-gorong itu menuju ke laut. Hanya dibuat gorong-gorong saja begitu. Ya, inilah keanehan-keanehan dalam bentuk-bentuk pembangunan di Pulau Taliabu. Tempat ini baru berjarak sekitar 23 km dari kantor Bupati Pulau Taliabu atau kantor DPRD Pulau Taliabu. Tenggelam. Ini ada gorong-gorong, tapi tidak ada got menuju ke laut. Airnya menyebar, meluas seperti ini. Solusinya tempat ini hanya dibangunkan aliran air menuju ke laut, dan sepanjang jalan, kalau dari Beringin ke arah Selati harus sebelah kanan, atau sebaliknya, dari Selati ke arah desa Beringin ini harus ada got atau sistem aliran air sebelah kiri yang terkoneksi dengan deker ini. Nah, deker ini kecil ini. Ya, mau dengan tidak harus dibangun lagi deker di tengah-tengah ini yang agak besar. Dengan aliran air yang tembus ke lautan. Seperti itu. Ini adalah anak sekolah dari desa Beringin Jaya. Mungkin madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah yang hendak menuju ke sekolah dikala banjir melanda jalan poros Beringin Salati. Anak-anak ini adalah anak-anak dari desa Beringin Jaya yang akan pergi ke sekolah di desa
Salati atau Desa Onemai, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, inilah kondisi anak sekolah dari Desa Beringin Jaya yang hendak pergi di sekolah di Desa Salati. Oh, rupanya mereka ini siswa SMA 6 Kecamatan Taliabu Barat Laut atau SMA 6 Pulau Taliabu. Ya, seperti inilah kondisi anak sekolah ketika melintasi jalan raya antar kecamatan Poros Beringin Salati. Siswa SMA 6 di Desa Salati. Luar biasa, bagus sekali. 5 kali pemilihan bupati, ini asik ini. Asik. Pilih terus dinasti politik itu. Satu famili bergantian. Sudah 3 orang jadi bupati dalam satu keluarga dan hasilnya seperti ini. Tapi masyarakat masalahnya mayoritas memilih mereka, jadi kita nikmati saja kondisi ini karena ini adalah pilihan rakyat. Luar biasa, Mas. Mas Randi sedang melintasi. Sangat dalam sekali. Iya, saya akan ke sana tapi saya takut motor saya jangan dia macet di jalan. Ya, inilah kondisi. Aduh, pelan-pelan, perhatikan jalanan. Jangan dulu perhatikan rokok. Ya, mau di apa? Demokrasi merujuk kepada mayoritas, dan ketika mayoritas itu bisa dibayar, maka inilah hasilnya. Dan sejarah demokrasi ya sejarah permainan yang tidak wajar. Apakah menggunakan uang, menggunakan ancaman, menggunakan segala cara yang tidak manusiawi. Itulah sejarah demokrasi yang harus kita terima dengan hati terbuka. Begitu. Inilah kondisi Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, sebuah kecamatan yang bertetangga langsung dengan Kecamatan Taliabu Barat, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Inilah suasana atau kondisi air atau Sungai Beringin Jaya di kala musim banjir seperti ini. Seperti ini kondisinya. Di depan sana jalanan tenggelam. Kita akan lihat ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di rumah makan Mas Randi, Simpang 4, Desa Beringin Jaya, bersama dengan petugas dari PLN Ranting Pulau Taliabu, Pak Suryadi Kirana. Ya. Kebetulan saya berjumpa dengan beliau di rumah makan Mas Randi. Saat ini terjadi banjir di Jalan Poros Bawang Beringin Gele. Tenggelam jalanan dan akses sangat sulit. Kesempatan ini berhubung ada petugas dari PLN yang sibuk hilir mudik di jalan ini merawat jaringan distribusi listrik untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut, termasuk Kecamatan Taliabu Utara dan Taliabu Timur, serta Kecamatan Lede. Saya ingin meminta tanggapan beliau terkait dengan kondisi jalan raya yang sangat mengganggu aktivitas petugas PLN dalam merawat sistem distribusi tenaga listrik di wilayah Kecamatan Gele, Lede, dan Taliabu Utara. Itu bagaimana, Pak Suryadi, dengan kondisi jalan seperti ini dari petugas PLN, bagaimana itu melihat kenyataan ini? Apakah ini mengganggu aktivitas kegiatan petugas dalam merawat jaringan? Ya, apalagi kalau jaringannya mati baru banjir, itu kira-kira bagaimana dari pihak PLN merasakan kondisi itu? Ya, kalau kita dari pihak PLN, jujur saja untuk Penyulang Utara ini dia 150 kms. Itu dari Bobong sampai di ujung Buambono. Sampai Buambono ya? Sampai Buambono. Itu Kecamatan Taliabu Utara. Utara, Buambono. Nah, jadi kan jaringan di Penyulang Utara ini dia dari dalam kota Bobong menyebar sampai di Buambono, Taliabu Utara. Iya. Nah, jadi kalau ketika ada gangguan, contoh di Penyulang Utara di seksion daerah Sahu begitu. Iya. Nah,
itu kalau kami tempuh sangat memakan waktu yang begitu panjang karena kami selalu terkendala dengan kondisi jalan seperti ini. Iya, iya, iya. Ya, apalagi banjir Hmm. begitu. Jadi contoh jaringan jalan yang kami bisa tempuh dengan jarak waktu 2 jam, tapi kalau dalam kondisi jalan seperti ini, ya ada kalanya sampai sore. Masya Allah. Jadi kami punya sistem pemulihan itu agak lambat. Agak lambat. Ya. Jadi dari situ contoh kalau terjadi blackout, ada Iya. gangguan jaringan, Iya, iya, terus iya. kita mau adakan pemulihan, Iya. itu akan lambat, sulit posisinya. Dan itu yang membuat masyarakat di wilayah Taliabu Utara sering mengalami pemadaman dalam waktu yang agak panjang. Iya, Jadi keluhan ini bukan keterlambatan dari pihak PLN, tapi karena kondisi karena kondisi jalan yang sangat sangat begitu buruk. begitu buruk, dan ya begitulah sudah. Ya, kalau kita dari pihak PLN ini sebenarnya ketika ada keluhan pelanggan, Ya, kita orang punya respon time itu sangat cepat, siang ataupun malam. siang ataupun malam. Tidak ada urusan mau malam mau apa. Tidak ada urusan. Iya, Tapi kalau iya. kondisi jalan seperti ini, Iya. apa boleh buat? Apa boleh buat? Saya ini Pak sudah berulang-ulang kali motor saya itu masuk ke dalam air. Baru-baru lagi rusak lagi motor itu. Cuman begitulah pelayanan. Tetap tong jalankan Iya, tugas ya. tugas. Ya, walaupun mungkin kita tidak melayani pelanggan itu dengan sepenuh hati, karena itulah kondisinya Iya, jalan. iya. Jadi akses jalan kita ini sangat buruk. Sangat buruk. Dari ruas Kasango, Beringin, Gelelede sampai di Tikung, yang paling parah di titik mana ini? Kalau yang paling parah itu yang titik pertama itu di daerah Liandata, Iya. kemudian masuk ke Beringin di ujung jembatan sini, terus dari Beringin lagi menuju Salati. Iya, iya. Itu parah sekali. Terus habis itu lagi di ujung Kampung Gele, masuk sampai di Tanjakan Air Lise. Air Lise. Talaga Biru. Talaga Biru. Wah, di situ juga kondisinya sangat memprihatinkan. Kira-kira kalau di total bagian yang paling parah ini berapa kilometer? Yang medan yang parah saja. Sebenarnya kalau mau ditotalkan itu dia tidak begitu panjang juga sih. Kalau hanya Fokus yang rusak. Ya, kalau pemerintah hanya dia mau benahi bagian yang rusak-rusaknya Bagian saja. rusak saja, iya. Contoh kayak di daerah Liandata situ, di air situ, itu kan sebenarnya hanya butuh jembatan. Hanya butuh jembatan. Hanya butuh jembatan. Biar tidak usah ditimbun, itu hanya jembatan saja. Dan mungkin normalisasi. Itu ya air normalisasi. mengalir lancar ke laut, supaya laut. tidak tergenang lama. Ya, seperti itu. Terus di sini lagi hanya perlu timbun di ujung jembatan sini. Itu mungkin timbunannya kalau pemerintah mau itu ya 10 dam lah. Iya, iya, iya. Selesai. Iya, iya. Nah, terus di ujung sini lagi sekitar 20 dam begitu. Iya, Akan terselesai masalah. Iya, iya. Walaupun ada banjir, cuma kendaraan akan bisa lewat. Iya, iya. Karena sudah tidak terlalu dalam lagi. Iya, iya, iya. Seperti itu. Yang penting pemerintah mau saja dibikin. Iya, jadi kira-kira kalau dari Liandata yang parah saja ini, kalau mau ditimbun sampai Telaga Biru, apakah mencukupi 5 km saja itu hanya untuk timbunan saja di luar jembatan? Kalau hanya mau fokus di titik rawan, dia tidak akan sampai 5 kilo. Tidak sampai 5 kilo. Tidak sampai 5 kilo. Sangat dekat, Dekat sekali. Lalu jembatan juga yang parah ini tidak begitu panjang, karena yang panjang cuma ini di jembatan yang di sampingnya kita ini, jembatan Beringin Jaya dan Air Lise mungkin. Iya, dengan Air Lise. Memang di Air Lise itu kan saya kurang tahu itu kan dari tahun berapa dulu sudah ada jembatannya itu. Jembatan cuma tungku itu. Iya, cuman sampai sekarang juga kita kurang paham sampai di situ. Belum kelar-kelar sampai sekarang. Ya, kita tidak usah bahas siapa yang bertanggung jawab, yang penting siapa yang mau membangunnya sekarang ini. Kita berharap secepatnya lah, kira-kira begitu ya. Iya, seperti itu. Karena kita mau ke Lede, mau kemana-mana, ini aduh terhalang sekali dengan kondisi itu, apalagi kalau banjir ya. Iya, terhalang. Jadi kita di Taliabu ini kayaknya masih sangat sulit sekali. Sangat sulit, iya. Kondisi jalan kita masih sangat parah sekali. Sangat parah. Saya minggu kemarin juga saya ke selatan. Selatan, sampai di desa? Sampai di desa Buambono. Sampai di desa Tabona. Tabona, lewat darat? Lewat darat. Bisa? Bisa, tapi saya punya penyesalan itu kalau saya hitung sekitar 1000%.
Bahkan mungkin saya tidak akan ulangi lagi. Tidak ulang, langsung tobat. Langsung tobat. Tidak mau makan bakso? Sudah, alhamdulillah. sudah. Begitu ya. Jadi sambil baca cerita ya, terus. Di sana itu Jadi lewat mana bisa lewat darat? Lewat Kawalo ya? lewat darat dari Bobong kita ke Kawalu itu kan ada jalan jembatan penyeberang lagi situ. Iya. Di situ. Jadi kalau mau ke selatan sampai Tabona itu untuk anggaran rakit saja Iya. 65.000. La haula wala quwwata, 60.000 baru rakit. 65.000 itu baru rakit. Pulang pergi itu atau baru ke sana? Belum, baru satu kali kesananya. Baru ke sana itu, belum balik. Belum baliknya. Aduh, berarti kalau bola balik 120. Ya, 130. 130. 65 ya? Ya, Allahu Rabbi. itu baru rakit, baru jasa rakit. Allahumma Belum Rabbi. bensin, belum Ya, kayu. motor Belum motor rusak, Rusak. ban. belum orangnya juga rusak. Orangnya rusak. Cuma di sana jalannya memang agak sangat sulit sekali. Itu jalannya jalan rintisan atau lewat di bawah pohon kelapanya orang? Kebun-kebun masyarakat? Itu sebagian kita lewat jalan rintisan, sebagian juga kita masuk di kelapa-kelapanya orang. Nah, di kelapa-kelapa orang ini yang sangat sulit karena kadang kita salah jalan di situ. Begitu ya? Karena itu kan jalannya masyarakat petani. Iya. Jadi jalan itu dia tidak searah, satu arah. Kadang ke selatan, kadang ke utara. Oh, banyak cabang? Banyak cabang. Oh, bisa hilang orang di Nah, bawah. jadi kalau salah kebun jalan, bisa-bisa kita tembus air laut, bisa-bisa Iya. kita dapat kali besar. Ya Allah Rabbi. Jadi kita akan kehilangan nanti di sana. Iya. Kasihan juga betapa Ya. menderitanya. Dan itu juga yang menjadi hambatan dibangunnya jaringan listrik di wilayah Kecamatan Talebo Selatan. Iya, sebenarnya listrik ini salah satu penunjangnya itu supaya bagaimana pelayanannya bagus. Iya. Salah satunya juga harus ada akses Harus ada jalan. jalan. Supaya nanti kalau ketika ada gangguan, pohon rubuh, pemulihannya kan cepat, penanganan gangguannya juga agak cepat. Seperti itu. Tapi dengar kabar akan ada pembangunan jaringan listrik dari Kawalo ke arah selatan ya? Oh, ini sementara jalan, Pak? Sudah proses pekerjaan? Sudah sementara berjalan. Jadi dibangun di dalam kebun kelapanya orang? Ya, tetap dia ikut jaringan yang lama juga. Itu kan jaringan itu dulu pernah sudah dibikin. Begitu. Jadi ini bangun jaringan baru di bekas jaringan lama? Ya, direhab namanya. Yang listrik yang baru atau yang listrik yang lama? Yang masih yang lama. Yang lama? Ya, ini hanya... Jadi tidak menambah tiang listrik yang baru lagi? Tidak menambah. Sudah bertambah tiang listriknya itu? Dalam satu tiang panjang itu ada sampingnya lagi? Oh, ada tiang beton. Ada tiang beton, ada tiang besi. Kalau tiang beton itu kita tidak tahu sumbernya dari mana itu. Itu orang tidak tahu juga itu sumbernya dari mana tiang itu. Oh iya? Entah dari masyarakat kah atau tiangnya Pemda kah atau bagaimana kah, yang jelas bukan milik PLN. Yang milik PLN besi? Yang besi. Jadi kan dari nanti ini kan yang direhab sekarang ini kan 85 kilo. Itu sampai Tabona. Sampai Tabona. Dari titik awal dari Kawalo? Dari Desa Hudo. Desa Hudo itu di ujung Kawalu. Kawalu kan sudah dua desa sekarang. Dari sampai hari ini Kawalo sudah menyala? Iya, sudah 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Desa Hudo itu yang belum? Sudah nyala. Juga. Oh, dan sambung dari Desa Hudo sampai Buambono. Buambono. Buambono, Holbota. Kawalu. Dari Tabona. Sampai Tabona dari Desa Hudo, Tabona sejauh 80 kilo. 85 kilo. Rupanya jauh begitu ya? Ya, lumayan karena itu kan dihitung lewat jaringan terus ya. Iya. Dia kan bukan tembak lurus. Iya, jadi ya berbelok-belok. Ya, jadi kan jaringan listrik ini di mana ada kampung ya dia belok lagi, baru putar lagi gitu. Itu insya Allah kalau nanti jadi semua itu kan dia interkoneksi semua dari Bobong. Mesinnya semua dari Bobong. Gitu. Termasuk listrik tenaga uap yang ada di antara Kawalo, Bobong Talo itu ya? Itu berfungsi apa tidak itu listrik tenaga uap itu? Itu bukan tenaga uap, itu masih tenaga diesel. Oh, tenaga diesel, bukan tenaga uap? Bukan, itu masih berfungsi. Masih fungsi ya? Bahkan kemarin juga itu ada tambahan 6 unit. 6 unit? Ya. Dari PLN atau dari? Dari vendor, dari pihak ketiga. Oh, dari pihak ketiga. Ya, dia 6 unit itu 800 kW 1 unit. Itu program dari
dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, PLN, atau pemerintah daerah? Itu mungkin kolaborasi ya, antara Kolaborasi ya? pemerintah daerah, pemerintah provinsi sama pemerintah pusat. Oh gitu ya. Iya. Iya, iya. Berhubung berapa bulan lalu anggota DPRD provinsi pernah komunikasi di Ambon tentang Iya. listrik Iya. di wilayah pantai selatan sampai di Abona ya. Tapi ini karena jalan juga belum terbentuk dengan baik, akan terkendala pada sistem perawatannya nanti. Iya, seperti itu. Karena memang ketika contoh ada tiang roboh, kemudian ada salah satu material yang rusak, itu kan perlu juga kita ambil yang lain. Iya. Sementara akses ini hanya bisa dilewati oleh roda 2. Roda 2. Dan alat-alat yang mau dibawa ini bebannya berat-berat. Di sana memang kalau untuk muat material pakai roda 2, roda 4 ini sangat sulit. Nah, di sana terkecuali kita pakai kaki 4. Kerbau kan? Kalau kaki 4 ya bisa. Itu akan menghambat semua proses perawatan distribusi jaringan listrik. Justru itu pemerintah daerah harus responnya cepat dalam menyikapi. Ini kan Taliabu ini untuk membangun jalan, biar cuma jalan sir itu boleh. Jembatan biar darurat, yang penting bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 tipe pick up. Karena perawatan jaringan distribusi ini harus roda 4. Sebenarnya itu kan pemerintah ini yang penting ada niatnya. Ada maunya, mau bergerak begitu, mau bikin benahi negeri ini seperti apa. Iya, iya, iya. Kan sudah banyak contoh. Anggaran ada, proyeknya tidak ada. Iya, iya, iya. Dia mangkrak ya. Mangkrak begitu. Mangkrak atau fiktif. Ya, fiktif. Iya. Padahal, atau kalaupun dia jadi kadang langsung rusak. Ya, jadinya tidak bertahan. Tidak bertahan. Contoh jembatan di sampingnya kita ini sudah miring itu. Jadi di Taliabu ini saya lihat kayak akan begini-begini saja. Contoh, tahun ini pemerintah sudah bikin gorong-gorong kayak jalan jembatan di Bobong itu. Itu kan seharusnya kan tahun depan sudah akan bergeser pindah bikin jembatan lain lagi. Tapi karena jembatan itu lagi sudah rusak, maka dia balik lagi ke situ bikin yang itu. Yang depan kantor Kemenak itu ya? Itu. Belum yang menuju ke Wayo, apa ke Aratahaya? Iya. Wah, itu hancur. Hancur semua ya? Itu belum sempat dicordek. Sudah rusak? Sudah rusak. La haula wala quwwata, kasihan ya. Karena mungkin dari segi kontraktornya juga tidak memiliki alat yang begitu bagus. Iya, iya, iya. Jadi mungkin kontraktornya ini kontraktor abal-abal yang peralatannya tidak lengkap, dikasih proyek jembatan, proyek macam-macam. Atau memang moralnya yang kurang baik sehingga, atau uangnya yang di pemotongan terlalu banyak sehingga gagal proyek rata-rata ini. Kalau kita bahas ke sistem itu mungkin juga kita orang tidak terlalu paham ke situ. Cuman kalau secara penglihatan kita ya mendekat ke situ. Artinya fakta di lapangan bangunan di Taliabu ini banyak mangkrak, terutama jalan jembatan. Saya ini jujur, Taliabu ini saya sudah hampir keliling. Iya ya. Taliabu ini. Masya Allah. Selatan utara ini. Saya lihat proyek itu banyak sekali yang tidak jadi. Begitu kasihan ya. Itu kendalanya di mana sebenarnya itu? Aneh sekali. Sementara anggarannya ada. Dan anggaran tiap tahun ini ratusan miliar ini. Kadang satu bangunan, atapnya ada, tapi tehelnya tidak ada. Kadang ada tehelnya tidak dicat. Masya Allah. Itu bangunan fisik ya, berupa gedung-gedung perkantoran. Iya. Kayak perkantoran begitu. Baik kantor kecamatan, kantor desa. Banyak sekali kayak kayak Beringin ini. Di bawah sana kan ada proyek satu lagi itu. Iya, powerhouse yang rencana kata untuk listrik PLN ya, untuk gedung PLN. Kurang tahu juga itu apa sebenarnya itu. Karena kalau penyerahan ke PLN kan belum ada. Belum ada? Cuma wacananya begitu kata. Wacananya, saya lihat kayak apa ya? Dinggele lagi sana di dekat lapangan bola itu. Kami kantor camat.
Iya, apa itu Saya perumahan? juga tidak paham itu. Apa itu kah perumahan Bangunan itu lagi? tujuannya untuk apa itu? Apakah bangunan untuk enggak mengerti kita? Tidak mengerti. Yang tahu itu hanya dalam pemerintah daerah. Iya, iya. Yang kita lihat cuma dia mangkrak saja. Bangunan tidak jadi. Ada yang bilang untuk rumah singgah bupati. Bupati tidak tinggal di Taliabo, mau bikin rumah singgah di tiap kecamatan itu. Bagaimana cara merasionalkan persoalan ini ya? Bupati tidak tinggal di Taliabo. Sudah 5 kali pemilihan bupati ya. Rata-rata bupatinya menetap di Jakarta. Tapi bikin istana di Bobong, bikin istana daerah, bikin rumah singgah di setiap kecamatan. Itu yang mau singgah bupati atau apa yang mau singgah di situ? Cecak atau apa itu? Sampai hari ini bingung itu. Iya. Macam tidak rasional. Tidak rasional. Itu proyek itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Powerhouse. Iya. Cuma atap sebelah. Bobo. Bobo, kok nggak tempa? Oh. Jadi mungkin begitu Jadi dulu. sementara begitu dulu Ya. kajian kita di hari Ya. ini bersama petugas PLN Ranting Pulau Taliabo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kondisi jalan raya pada poros Beringin Bawang. Lihat ini ada motor yang mencoba untuk menyeberang. Lihat kedalaman airnya, luar biasa. Nah, dari depan ada motor yang mencoba untuk menerobos banjir. Kita akan lihat apakah dia bisa atau tidak. Wah, ini bisa macet ini. Bisa ya. Ini kedalamannya ini sudah melewati saringan udara ini. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Ya, begitulah perjuangan warga Pulau Taliabo menyeberangi banjir. Luar biasa, luar biasa. Ya. Tempat ini hanya kurang lebih 50 meter yang kalau ditimbun setinggi tanggul ini, maka banjir tidak akan menggenangi lagi jalanan. Cuma harus ada gorong-gorong supaya air yang mengalir itu bisa menyeberang dengan cepat. Perjuangan warga Pulau Taliabo di kala musim hujan. Tapi bukan setiap saat, bukan tiap minggu juga. Hanya di kala hujan deras seharian atau semalaman. Nah, pasti akan terjadi seperti ini. Ya, cukup sebenarnya membangun satu gorong-gorong sebentangan 2 meter, lalu ditimbun setinggi tanggul yang sudah ada. Tapi kan ini tanggul dibangun tapi tidak ditimbun. Ini tidak berfungsi tanggul ini. Nah, ini ada yang mendorong motor karena mau menyeberang, ini sangat berbahaya sekali. Kita akan balik ke Nggele berhubung cuaca ini akan hujan ini. Ya, seperti ini kondisi Kabupaten Pulau Taliabo, Provinsi Maluku Utara. Setelah 5 kali pemilihan bupati. Makanya aku calon susuk yang ada yang beleng-beleng. Harapan kita supaya pemerintah perhatikan. Ya, kalau penderitaan kita tidak dilihat oleh pemerintah, ya dikira kita senang-senang saja. Aman-aman saja. Aman-aman saja kan, tidak ada masalah. Zul Nggele Taliabo. Nanti nonton sebentar. Kalau begini mau apa? Iya. Kita demo belum tentu didengar. Apalagi kalau bupatinya tinggal di Jakarta selama ini. Nah, 5 kali pemilihan bupati, bupatinya habis lantik tinggal di Jakarta.
Jadi dia tidak tahu penderitaan kita seperti Coba ini. saya sekali, lain koki dan masakan. Ya, mestinya Nah, itu begitu. mulai Coba Iya, lain ganti-ganti koki supaya kita rasakan masakan yang berbeda. Tapi kalau koki itu saja, tidak lama Iya. juga bosan. bosan dan jangan sampai juga makanannya itu justru bikin masalah. Nah, gitu. Jadi mau kelede ceritanya ini. Wih, berarti lewat rakit lagi. Aduh, doh. Rakit bayar lagi. Aduh, oke, kita jalan sudah kalau gitu. Jangan dia hujan ini, so. Aduh. Cuaca ini. Mari. Mau kemana, Bobong? Masih dalam itu. Dalam. Dalam air, tergenang jalan. Ya, kita balik ke Gele. Saya mau ingin tembus ke Kasango, tapi ternyata tidak bisa. Jalanan tenggelam dan genangannya cukup dalam. Di depan sana, gunung sudah diselimuti oleh kabut putih, pertanda hujan sudah turun. Ya, kita harus secepatnya, karena ketika hujan turun, maka air di jalanan ini akan semakin dalam dan bisa jadi kita tidak bisa kembali ke rumah. Nah, jalanan ini masih tenggelam akibat hujan yang turun terus-menerus setiap hari. Tapi faktor utamanya harusnya bukan hujan. Kita tidak boleh salahkan alam, karena alam rutin seperti itu setiap tahun. Kita harus mengevaluasi diri bagaimana jalanan ini ke depan jangan lagi seperti ini. Permisi, dari mana, Pak? Ini dari Gele. Oh, Gele, mau balik ke Bobong. Wah, tapi tenggelam jalanan. Bapak harus istirahat di warung Simpang 4 itu dulu. Oh, berarti yang tenggelam itu yang sebelah warung sana. Di balik jembatan itu tenggelam itu. Oh, Ya, ke sana lagi ada namanya Waibua, lebih tenggelam lagi. Ya, oke, iya. Ya, saya akan lewati genangan air yang cukup dalam ini. Jalan ini baru habis ditimbun ini di awal Agustus ini. Tapi karena timbunannya kurang dalam di bagian sini, ini harusnya timbunannya rata dengan deker ini. Ini ada deker, bahkan 2 deker, tapi tidak ada aliran ke laut. Ya, sehingga airnya tergenang. Ya, ini deker yang kedua. Ya, kita istirahat dulu di sini. Ya, ini deker beringin Salati 3. Tapi karena tidak ada alirannya ke laut. Iya, ini. Deker beringin Salati 3. Tidak ada aliran air yang tembus ke laut. Tidak dibuat drainase atau normalisasi air ke laut, sehingga tenggelam seperti ini di setiap kali musim hujan. Ya, seperti ini kondisinya. Kendaraan pada menerabas air akibat karena kondisi jalan yang sampai saat ini tidak pernah dibenahi dengan serius. Harusnya ini ada aliran air ke laut. Di sana juga ada deker. 2 deker berdampingan, tapi tidak mampu menampung debit air di kala musim hujan. Ya, beginilah kondisi pembangunan di Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Oke, ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sebarkan ke sosial media Anda, sahabat Anda, dimanapun mereka berada. Semoga video ini bisa menjadi wasilah, menjadi penyebab diperhatikannya jalan raya dan sistem drainase aliran air di Kecamatan Talebo Barat Laut, Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara, dan juga di daerah-daerah lain, di kecamatan lain di Kabupaten Pulau Talebo. Saya sedang melintasi genangan air di Jalan Poros Beringin Salati. Saya sekarang balik ke Salati dan ke Desa Gele. Saya tadi ingin mencoba menuju ke Desa Kasango, mencari-cari lemon. Berhubung di Gele hari ini
kekurangan lemon ini. Saya mau ingin beli lemon untuk campuran sambal. Ya, tapi karena kondisi jalan yang tidak bisa, sehingga kita harus balik. Nah, di tempat yang saya sedang lewati ini, kemarin di 2 bulan lalu ini jadi lautan lumpur yang sangat jauh. Sampai di dekir ini, tapi terima kasih ada yang menimbunnya. Entah ini gagasan dari pemerintah daerah atau gagasan dari kontraktor. Ya, cuman wilayah tadi itu harus ditambah lagi timbunannya dan ada aliran air ke laut. Alirannya harus agak besar. Ya, bentangannya harus mencapai 4 meter. Ya, jadi gorong-gorong ini per gorong-gorong ini harus 4 meter, minimal 3 meter, dan alirannya tembus laut. Idealnya 4 meter bentangannya supaya air itu mengalir dengan nyaman dan harus digali. Dekirnya harus dolom, aliran airnya harus dalam supaya bisa menampung debit air. Jangan justru dekir itu yang menghalangi aliran air. Seperti itu. Nah, ini di jalan yang saya lewati di bulan lalu ini jadi genangan air di sini. Ya, berkolam-kolam bagaikan kubangan kerbau, tapi alhamdulillah hari ini sudah hilang. Ya. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu perbaikan jalan ini. Karena kasihan masyarakat Taliabu sudah cukup lama menderita. Sudah 5 kali pemilihan bupati sejak adanya undang-undang otonomi daerah. Sejak pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula di tahun 2003 kalau saya tidak salah, atau 2002 atau 2001 mungkin, kondisi jalanan Taliabu tidak begitu berarti perubahannya. Ya, sahabat sekalian, hujan sudah mulai turun dan video kita kemungkinan akan kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebarkan ke seluruh sosial media Anda, sahabat Anda dimanapun mereka berada. Semoga video ini bisa menjadi wasilah, menjadi penyebab diperbaikinya jalanan antar kecamatan di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.